Persib Bandung lagi-lagi menang atas Persija. Rekor tak terkalahkan terus berlanjut untuk sang jawara. Halo sobat bola sekalian, pertandingan semifinal yang terjadi antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta akhirnya selesai. Luar biasa. Pertama, kita kasih aplaus dulu untuk kedua tim karena terlepas dari hasil yang mereka dapatkan di laga tersebut, kedua tim sebenarnya sama-sama udah berusaha dan menampilkan performa yang luar biasa maksimal. Walaupun ini cuma turnamen pramusim, lagi-lagi itu gak mengurangi effort yang mereka lakukan untuk pertandingan tersebut. Karena pada dasarnya mereka sama-sama tampil maksimal. Apalagi dari kubu Persija Jakarta, ini yang bilang Coach Shin langsung. Dia bilang bahwa sebenarnya tujuan utama dia ikut turnamen Piala Presiden adalah memang untuk persiapan pramusim. Bahkan dia juga bilang kalau dirinya gak terlalu fokus sama Piala Presiden dan lebih fokus sama rencana training camp yang mereka rencanakan. Tapi dikarenakan mereka terlanjur melangkah jauh, ditambah lagi lawannya adalah Persib Bandung, Coach Shin bilang langsung bahwa untuk menghadapi Persib Bandung memang diperlukan mentalitas. Artinya apa yang ditunjukkan oleh skuad Persija di laga semifinal tadi memang itu merupakan usaha terbaik yang mereka bisa lakukan sekarang. Padahal seperti yang kita tahu juga, sebelum laga ini dimulai, kedua tim sama-sama dihadapkan sama masalah yang mau gak mau harus mereka lewati. Mulai dari ketidakpastian informasi yang mereka terima, fitnah yang mengarah ke salah satu tim, sampai padatnya jadwal yang harus mereka jalani. Khususnya di sini yang paling dirugikan adalah Persib Bandung. Mereka jadi tim yang dalam tanda kutip cobaannya luar biasa besar. Mulai dari beberapa pemain mereka yang harus mengalami cedera. Khususnya Berginyo yang jadi pemain andalan Persib. Jelas itu jadi kerugian besar karena sedikit banyaknya pasti sangat berpengaruh terhadap stabilitas skuad ataupun performa yang dimiliki oleh Persib Bandung. Kemudian mereka juga harus melakukan perjalanan yang sangat jauh di tengah jadwal yang sangat mepet, yang sangat padat. Bayangin, mereka harus melakukan perjalanan sejauh 1.100 km lebih dengan waktu persiapan cuma 1 hari. Dan di hari yang sama, mereka juga harus melakukan latihan. Jelas itu jadi situasi yang gak benar-benar masuk di akal untuk kesehatan para pemain. Sampai akhirnya Persib mengakali untuk mereka melakukan latihan di H-1 pertandingan pagi harinya di Bandung. Kemudian sore harinya mereka langsung berangkat ke Bali. Ditambah lagi pesawatnya sempat delay. Perjalanan mereka jadi terhambat dan mereka baru tiba di Bali sekitar pukul 9 atau 10 malam. Sedangkan pertandingannya dilaksanakan besoknya di sore hari. Bayangin betapa capeknya, lelahnya para pemain cuma buat menjalani turnamen pramusim yang gak resmi, tapi sayangnya memang ada di bawah naungan PSSI. Perintah dari PSSI inilah yang pada akhirnya bikin Persib, Persija, Persebaya, dan juga Arema mau gak mau harus mengikuti turnamen ini walau situasinya benar-benar gak ideal dan sangat merugikan untuk mereka. Bahkan kalau kita bandingkan dengan situasi yang dimiliki oleh Persija, mereka justru ada dalam situasi yang sedikit diuntungkan daripada Persib. Karena situasinya, mereka cuma perlu berangkat dari Surabaya ke Bali, yang secara jarak memang gak terlalu jauh. Bahkan mereka juga tiba di Bali lebih awal. Mereka bisa melaksanakan latihan di Bali sebelum pertandingan. Mereka juga malamnya bisa istirahat dengan lebih maksimal, alhasil situasi tersebut jadi keuntungan buat mereka. Tapi, walaupun sekilas Persija terlihat ada di situasi yang berbeda dengan Persib, pada dasarnya kedua tim tetap sama-sama dirugikan dan harus menghadapi masalah yang sama. Bahkan uniknya dari Persija dan Persib ini, mereka jadi dua tim Indonesia yang sama-sama punya niat buat training camp di luar negeri. Sama-sama mau training camp di Thailand. Tapi sama-sama juga harus batal gara-gara turnamen Piala Presiden. Dan keduanya juga memang punya niat untuk lebih fokus ke training camp yang akan mereka jalani. Tapi apa daya, mau gimana lagi, situasinya memang mereka dituntut harus bisa ikut turnamen Piala Presiden. Dan sekarang mereka harus mengikuti turnamen Piala Presiden ini sampai akhir. Kemudian sekarang kalau kita bicara tentang pertandingan, kedua tim pada dasarnya memang sama-sama menampilkan kekuatan terbaik yang mereka miliki saat ini. Baik itu Coach Igor maupun Coach Shin sama-sama memasang line up yang diisi oleh komposisi pemain terbaik yang tersedia. Artinya apa yang mereka lakukan ini tentu sangat sejalan dengan statement yang mereka sampaikan sebelumnya.
Dan dari segi permainan yang ditampilkan, jujur, kedua tim sama-sama menampilkan permainan yang sangat menarik. Keduanya bermain dengan signature play-nya masing-masing. Bahkan sejatinya, permainan memang terjadi cukup ketat di antara kedua tim, saking keduanya memang sama-sama berusaha untuk mendapatkan hasil positif. Tapi memang harus diakui bahwa Persib Bandung memang punya kualitas yang lebih unggul daripada Persija. Serangan yang mereka lakukan bisa dibilang sangat-sangat efektif. Bahkan 2 gol yang mereka ciptakan di babak pertama, tentu itu jadi kunci utama yang bikin Persib mampu mendapatkan kenyamanan dalam bermain hingga kemenangan untuk mereka. Salah satu pemain yang harus kita highlight performanya adalah William Barros. Bisa dibilang performa Barros di laga ini cukup luar biasa. Dia bisa cetak gol memanfaatkan crossing akurat yang diberikan oleh Luciano Guaikosea. Bahkan dari segi permainan, baik kemampuannya dalam hal menyerang maupun bertahan itu luar biasa sama baiknya. Artinya kita di sini bisa melihat peningkatan performa yang sangat signifikan dari William Barros. Selain Barros, ada juga Gakuto Notsuda. Perannya di lini tengah benar-benar bisa ngasih ketenangan dan juga keamanan yang sangat luar biasa bagi lini tengah Persib. Ada perdebatan terkait VAR checking yang melibatkan antara Gakuto dan juga Adriansyah. Di situasi gak perlu waktu lama untuk melakukan cek VAR. Dan memang kalau kita lihat dari tayangan ulang, apa yang Gakuto lakukan jelas merupakan body charge yang sangat bersih. Di situ hebatnya Gakuto Notsuda yang mampu merebut bola di situasi ketat tapi tetap dengan cara yang bersih. Jadi memang harus kita kasih aplaus juga untuk peran yang dimiliki oleh Gakuto Notsuda. Dan buat Persija, sorry to say, apa yang mereka tampilkan di laga ini memang belum maksimal buat bisa mereka nyuri kemenangan dari Persib. Contoh peluang emas dari Excel Runtuh Kahu, itu udah enak banget. Gawang udah terbuka lebar, tapi ternyata eksekusi yang dilakukan malah jauh melambung ke atas. Jadi kekalahan yang diterima Persija di laga ini memang pure karena kalah kualitas di lapangan. Satu sisi, Persib memang berhasil menampilkan performa yang baik dan maksimal. Sedangkan Persija, ternyata mereka belum mampu menghasilkan performa yang lebih baik untuk menang atas Persib Bandung. Dan ya, terlepas dari hasil yang didapatkan oleh Persija dan juga Persib Bandung, pada dasarnya kita semua harus sadar bahwa pertandingan ini sekedar turnamen pramusim. Walaupun memang pertemuan antara Persija dan juga Persib ini selalu ada dalam tensi yang panas, intensitas permainannya cukup tinggi karena yang dibawa ke pertandingan ini bukan cuma semangat untuk meraih kemenangan, tapi juga ada gengsi yang dipertaruhkan. Mau gimana pun situasinya, gengsi tersebut tetap ada. Tapi kita juga harus ingat bahwa pertandingan ini gak benar-benar menggambarkan kekuatan kedua tim yang nantinya akan berlaga di kompetisi resmi. Kedua tim sama-sama masih minus pemain andalan yang dipanggil sama Timnas Indonesia. Apalagi Persib yang pemain Timnasnya memang banyak, ada sekitar 7 pemain yang dipanggil ke Timnas, tapi mereka sekarang bisa mendapatkan kemenangan. Artinya bisa kita pahami bahwa Persib yang dengan kekuatan belum lengkapnya aja bisa sesolid itu performanya. Maka kalau nantinya skuad mereka udah lengkap, harusnya mereka bisa punya performa yang jauh lebih solid dan mengerikan lagi. Bahkan hasil yang didapatkan keduanya sekarang, lagi-lagi walaupun ini cuma turnamen pramusim, tapi pasti ini juga bakal berpengaruh sama pertemuan yang nantinya terjadi di antara mereka ke depannya. Bagi tim yang menang, hasil ini tentu jadi modal kepercayaan diri mereka untuk nantinya mereka melakukan pertandingan yang sama di kompetisi resmi. Sehingga itu bakal sangat berpengaruh terhadap performa yang nantinya mereka miliki. Sedangkan buat tim yang kalah, situasi ini juga sebenarnya bisa jadi ancaman. Apalagi Persija Jakarta, yang mereka udah dalam 3 atau 4 musim terakhir ini gak pernah dapat kemenangan atas Persib Bandung. Pasti situasi tersebut bakalan jadi bayang-bayang yang sangat mengganggu ketika mereka nantinya bakalan menghadapi Persib. Setidaknya pasti bakal berpengaruh pada kepercayaan diri para pemain Persija yang kemungkinan gak akan semaksimal seperti apa yang dimiliki oleh Persib. Jadi wajar kalau sebelumnya mereka berusaha untuk memenangkan pertandingan ini karena memang dampaknya memang seberpengaruh itu. Tapi tentunya khusus untuk Persib Bandung sebagai tim yang berhasil mendapatkan kemenangan, praktis mereka saat ini tinggal menunggu lawan yang harus mereka hadapi di babak final antara Persebaya dan juga Arema FC. Dua-duanya tentu lawan yang sangat kuat. Persebaya kita tahu bahwa mereka punya kualitas yang memang udah ditunjukkan di fase grup. Mereka mampu mengalahkan Port FC dari Thailand.
Sedangkan Arema FC tentu magis Arema di turnamen Piala Presiden ini sebagai klub dengan juara terbanyak, itu jelas jadi modal penting untuk mereka bisa kembali menciptakan prestasi di turnamen ini. Dan untuk Persib, dengan mereka yang saat ini udah lolos ke babak final, sekali lagi, walau ini cuma turnamen pramusim, tentunya agak sayang kalau mereka gak menuntaskan turnamen ini dengan gelar juara. Setidaknya mereka yang udah capek selama 1 atau 2 minggu ke belakang, itu bisa menghasilkan benefit yang setimpal berupa gelar juara dan juga hadiah besar senilai 8 miliar rupiah. Jadi itu penjelasan terkait pertandingan derby Indonesia antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Gue ucapkan selamat untuk Persib Bandung. Semoga sukses di laga final nanti. Dan sekarang kalau komentar kalian untuk performa Persib ini gimana? Kalian yakin gak nih Persib bisa dapat gelar juara? Tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gue Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!